Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtasa arwahahum bisuhudi 'azamatih wa hayya'a asraruhum lihamli abai ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Para hadirin hadirat, salikin salikat, muridin muridat, jamaah rutin ngawas kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kula panjenengan tasih pinaringan anugerah maunah fadl saking Allah Subhanahu wa taala, sami-sami saged hadir malih datang kajian rutin ngaos datang Imam Al-Ghazali wasilah kitab Ihya. Ini satu anugerah yang luar biasa, ilmu yang dikaji oleh banyak orang sejak beliau wafat sampai saat ini. Kitab Ihya ini masih terus dibaca di pesantren-pesantren, di kampus-kampus. Ini ilmu-ilmu yang sangat penting. Ini terus kalau panjenengan saged ngaos niki suatu anugerah yang luar biasa. Monggo sami-sami disyukuri, sami-sami diikhtiari supados saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Malajengaken halaman 333. Masih menerangkan tugas-tugas seorang santri di dalam menuntut ilmu, tugas secara lahiriah maupun batiniah. Karena tugas pertama justru tugas yang sifatnya batiniah, yakni membersihkan membersihkan batin, membersihkan hati. Itu tugas yang pertama. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu, atau mungkin kalau dia dapat ilmu tapi ilmunya tidak manfaat, itu kalau dia tidak membersihkan rohaninya. Ini termasuk ikhlas, niat sing temen, niat krana lillahi ta'ala. Kemudian dibersihkan dari sifat-sifat yang sabuiyah, seperti digambarkan anjing yang najis. Karena kalau ada anjing di dalam rumah niku mangke malaikat boten purun melebet datang griyane niku wau. Terus harus dibersihkan. Walaupun semuanya butuh proses, mboten saged tiyang niku terus seikat ngaji misal pinten setengah tahun atau 1 tahun terus moro-moro rohaninya bersih nggih saged mawon nek memang piyambake niki angsal pinaringan ya semacam ilmu laduni ngoten nggih. Terus piyambake serius temen dateng Gusti Allah saged mawon. Tapi biasanya umumnya nggih berproses. Ikhtiar berproses, gal titik. Nah, ini yang sekarang kita masuk di al-wadifatu salisa, ya, tugas yang ketiga. Yang kedua kemarin adalah menghilangkan keterikatan hati dan pikiran dengan keluarga, sanak famili.
Karena orang nuntut ilmu itu butuh konsentrasi. Nah terus gimana kalau kita yang tidak mondok? Ya pokoknya lebih banyak sibukkan dengan membaca, belajar. Kesibukan terhadap mungkin kan di sini nggih sampun rumah tangga, punya anak, mungkin ada yang punya cucu. Nggih gal titik niku dikurangi untuk semakin sibuk dengan belajar, membaca, maca, ngrungokno pengajian. Nah itu. Nah, itu nanti akan sama seperti anak mondok itu. Porsi pikiran ya. Pikiran angen-angennya lebih banyak ke ilmu seperti itu. Itu yang tugas kedua. Nah, sekarang al-wazifatu salisa, tugas yang ketiga untuk seorang santri atau murid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alla yatakabbara. Tugas ketiga itu adalah arep yen to ora yatakabbara gumedeni sapa wong murid niku alal ilmi ing atasi ilmu. Jangan sampai bersikap sombong terhadap ilmu. Wala yata'ammara lan yen to ora nguasani ya, menentang alal muallim kepada sang pemberi ilmu atau ustadznya atau kiainya, gurunya. Jangan membantah, jangan terang-terangan. Nah ini penting nih, terang-terangan menentang. Ini di kitab Ta'limul Muta'alim ya, yang biasanya santri-santri yang masih sanawiyah kan sudah ngaji nih, Ta'limul Muta'alim. Adab tata keramanya pencari ilmu itu salah satunya bab hormat datang guru. Ya ini saya bawa tablet, nanti kita bacakan sedikit. Kita coba kita menjelaskan Ihya dengan Ta'lim Muta'alim. Babnya soalnya sama ya, bab ini. Bal yulki ilaihi, balik nguncalake sapa al muta'allim ilaihi marang muallim. Artinya menyerahkan sepenuhnya kepada gurunya zimama amrihi ing kendaline perintahe muallim. Bil kulliyati kelawan sekabeh semua hal fi kulli tafsilin ing dalam saben-saben perincian, termasuk misalnya kalau di kitab Ta'lim Muta'alim itu setelah ini saya ngaji apa, setelah ini saya belajar apa, semuanya dipasrahkan pada gurunya, pada kiainya, pada ustadznya. Jadi pasrah ngikutin. Makanya kalau dulu belum ada era pendidikan seperti pesantren yang sudah tertata ya, mungkin kurikulum dan sebagainya. Seperti Imam Syafi'i itu ya pasrah mawon. Habis ngaji ke ulama ini disuruh geser ke ulama lain. Habis dari Imam Malik bergeser ke Imam Hasan Asy-Syaibani di Irak, ya geser. Suruh belajar ilmu fikih Hanafi. Misalnya begitu. Contohnya begitu. Ya, jadi satu ilmu ke ilmu yang lain semuanya itu berdasarkan rekomendasi dari gurunya atau kiainya atau ustadznya. Jadi pasrah. Wa yad'anu nasihatihi lan nurut sapa muta'alim santri nasihatihi marang nasihate muallim gurunya. Idza ana kaya nurute
Al-maridi wong kang loro, al-jahil kang bodho, litabibi marang dokter, al-musfikil hadik kang welas, kang limpen nalari, artinya pengalaman ahli ya. Jadi harus pasrah seperti pasrahnya orang yang menderita sakit dan dia ini tidak tahu cara mengobati, bodoh tentang pengobatan, maka dia pasrah pada gurunya tentang keilmuan itu, ya nurut mawon. Dinasehati apa, dianjurkan apa, dia akan nurut apa kata gurunya. Termasuk nanti harus lanjut ke mana, apakah nanti mungkin diarahkan kuliah apa misalnya. Semuanya pasrah pada rekomendasi kiainya atau gurunya. Ini penting sekali ya. Di era sekarang ini banyak ya seperti yang disampaikan di awal-awal, orang memisahkan antara ilmu dan adab tata krama ini termasuk kepada ilmunya itu sendiri dan orang yang memberi ilmu, yang menjadi perantara tersambungnya ilmu itu. Karena hormat pada ilmu sendiri itu juga satu hal, hormat pada ilmu, hormat pada yang menjadi wasilah dapat ilmu, artinya si gurunya ini, itu juga satu hal. Itu dua hal yang sama-sama berdiri sendiri. Nah, contohnya orang yang ini ada kisah yang masyhur ya, terkenal, ada riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ini kan gurunya Imam Syafi'i, pendiri madhab Maliki. Beliau itu hampir setiap hari kan ngajar kitab Al-Muwatta ya, kitab yang berisi hadis-hadis penting dengan ada pembagian bab-bab dan ada pada saat itu termasuk kitab yang fenomenal yang terkenal sekali. Lalu suatu ketika, karena beliau hidup di masa dinasti Abbasiyah yang diperintah oleh Raja Harun al-Rasyid, suatu ketika Raja Harun al-Rasyid ini kepingin ngaji kepada Imam Malik, karena dengar-dengar dari orang-orang yang pernah ngaji ke sana itu penjelasannya luar biasa Imam Malik tentang hadis. Jadi karena beliau penduduk asli Madinah, jadi masih menangi Imam Nafi', mengenangi tabi'in, Imam Nafi', Imam Az-Zuhri, siapa lagi itu ya, Imam Robi'ah. Robi'ah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi Imam Robi'ah, Imam Nafi', Imam Zuhri. Sehingga ilmunya ini semuanya nurun ke Imam Malik, penjelasannya luar biasa kalau menjelaskan hadis itu. Nah, Harun ar-Rasyid ini raja khalifah dinasti Abbasiyah ke-5 ya. Suatu ketika mau haji atau umroh gitu ya, ke Makkah Madinah, beliau kepingin haji pada Imam Malik. Nah, beliau ini kan khalifah raja, presiden. Akhirnya ngirim utusan kepada Imam Malik. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam ya. Dari mana? Saya ini ajudannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ngapunten Imam, ini Khalifah ingin ngaji pada jenengan, ngaji kitab Muwatta. Menawi panjenengan saged
diaturi mangke duki datang apa ini hotel ya penginapannya Raja Harun al-Rasyid. Oh ya begini sampean sampaikan pada raja sampean. Ini nggak ada orang yang berani nolak khalifah Pak pada masa itu ya. Sejak dinasti Umayyah itu ulama itu apa ya? Sangat hati-hati terhadap khalifah, terhadap raja. Apalagi berganti sampai dinasti Abbasiyah. Itu hati-hati betul. Menyinggung perasaan khalifah sedikit saja tebel itu nyawa. Tidak banyak ulama yang bisa menghindar dari permintaan rajanya atau khalifahnya. Maka Imam Malik ini ternyata dalam bab ini beliau wah ini harus terang-terangan ini sampaikan kepada rajamu bahwa kalau dia mau ngaji ya dia harus datang ke sini. Dia harus datang ke sini, bukan saya. Ngoten nggih, sudah sampaikan. Akhirnya Raja Harun al-Rasyid ini ya termasuk raja yang bagus ya, yang baik. Kita tahu di sejarahnya beliau di antara raja-raja dinasti Abbasiyah ini mungkin yang terbaik Harun al-Rasyid. Salah satu yang terbaik. Dan cinta ilmu orangnya. Makanya sering disebut di beberapa kitab ulama Harun al-Rasyid ini berinteraksi dengan banyak ulama, tidak hanya Imam Malik misalnya. Dengan Abu Nuwas misalnya, itu kan banyak sekali. Cerita tentang Abu Nuwas menjadi penasehatnya Harun al-Rasyid. Dengan seorang sufi terkenal namanya Bahlul. Jadi banyak sekali ya kalau kita baca kitab kuning Harun al-Rasyid ini berinteraksi dengan banyak ulama, mulai yang ahli fikih sampai ahli tasawuf. Itu menandakan memang beliau istimewa. Nah, akhirnya Harun al-Rasyid ini karena cinta ilmu ya sudah tidak apa-apa nanti saya tak ke sana. Datang bersama anak-anaknya. Nah, itu. Ya sama Imam Malik disuruh duduk juga di sini. Istibaratnya kayak begini ngaji. Ya harus duduk juga bareng dengan jamaah lain. Jadi bukan dikasih tempat khusus atau enggak. Karena keinginannya adalah ingin mencari ilmu. Setelah itu baru dijelaskan oleh Imam Malik. Ilmu itu dicari. Bukan ilmunya yang mencari si pencari ilmu. Jadi ilmu itu ya harus didatangi, bukan ilmunya yang mendatangi. Kalau ingin ilmunya manfaat ya harus didatangi. Gitu loh. Nah ini banyak sekali riwayat-riwayat seperti ini ya dari pelajarannya Imam Malik dengan Harun al-Rasyid. Jadi kalau mau jenengan, mungkin kalau jenengan manggil saya, kata Imam Malik, dalam konteks misalnya ingin dinasehati tentang pemerintahan, misalnya, lain kan, tentang bagaimana harus menjalankan manajemen administrasi pemerintah, ya mungkin lain, atau mungkin hanya sekedar apa kayak gitu. Nah ini kan panjenengan sudah niat untuk kepingin ngaji, cari ilmu, ya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Apalagi panjenengan menggunakan kekuasaan, menempatkan diri sebagai raja. Nah, ini kan yatakabbaru alal ilmi. Dia bersikap sombong terhadap ilmu, mentang-mentang raja, ilmunya suruh datang. Itu. Jadi dari sini banyak sekali kisah-kisah lain yang berkembang. Termasuk banyak kiai di Indonesia yang tidak menganjurkan
anak untuk les privat. Karena les privat itu ilmunya yang disuruh datang, bukan si anak atau si muridnya yang mendatangi ilmu. Nah, saya bayar. Nah ini ya seperti ya Raja Harun al-Rasyid itu, dia mentang-mentang punya uang gitu ya, mentang-mentang punya kedudukan, lalu ya takabbaru alal ilmi, bersikap sombong terhadap ilmu. Nah, maka banyak kiai ulama yang tidak menganjurkan untuk privat itu, ya harus datang lah. Kalaupun les tambahan ya datang ke tempat gurunya, rumah gurunya di mana atau lembaga pendidikan lesnya itu di mana, didatangi. Karena hormat pada ilmu itu masih pada ilmunya, belum sampai pada apalagi nanti ada tambahan pada gurunya. Nah itu satu contoh. Jadi adab-adab tata krama terhadap ilmu yang semacam ini di era modern sekarang ini semakin hilang kayaknya, terancam. Karena orang merasa punya uang, punya kedudukan misalnya. Nah, itu. Apalagi kalau yang katanya Gus Baha itu ngatur-ngatur kiai mentang-mentang katene ngekei bisa roh gede misalnya gitu kan. Kalau Gus Baha gak gelem ya gak gelem ya sudah. Wong aku ulama gitu. Itu karena betul ilmu harus dijaga betul muruahnya. Marwahnya ilmu harus dijaga. Jangan sampai karena orang itu punya uang lalu ngatur-ngatur kiai gitu. Jamnya harus jam berapa, ininya harus begini. Apalagi kalau nanti minta ngisi mauidho lalu temanya ini ditentukan loh kan. Kadang-kadang ya hal-hal seperti ini kalau diomongkan ya kalau nggak pas ngaji itu ya kadang tersinggung ya kan gitu. Nah, makanya kayak Gus Baha itu bagus, itu kan disampaikan terang-terangan, enak. Jarang ada kiai yang berani ngomong gitu. Karena banyak ustadz atau kiai yang juga mulai doyan ini soalnya juga, doyan bisaro soalnya. Nah, jadi agak susah, cocok klop gitu. Sing wong sugih kepingin ngatur kiai, ngatur wong alim. Sing wong alime merendah kepada orang kaya. Wah, cocok. Mana tadi ya? Wayam bagi. Maka seyukyanya ayatawaddu'a li muallimihi. Yakni ento andap asor sapa muta'alim santri li muallimihi kepada wong kang ngulang sapa muta'allim wa yadluba sawabalan nubrih muta'allim ing ganjaran wasyarafalan kemuliaan bi khidmatihi kelawan ngeladeni muallim. Jadi hormat khidmah kepada gurunya, pada kiainya, mencari pahala dan kemuliaan itu dengan cara khidmah. Sehingga banyak sekali ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang memang sepertinya tidak ngaji kepada kiai, tapi beliau misalnya disuruh khidmah dulu, berseni WC, ya kan? Disuruh nyapu-nyapu, gak pernah disuruh ngaji. Nyapu setahun dan di tukang sapu. Itu kan banyak cerita-cerita kiai-kiai gitu. Kiai As'ad, Mbah Hasyim Asy'ari sendiri waktu ke Mbah Khalil. Kan begitu. Jadi kan bersih-bersih dulu. Khidmah. Itu nanti akan kebuka ruhaninya. Kenapa? Karena orangnya ini dikiranya begini kalau menurut orang awam. Oh, santri itu dikongkon nyapu-nyapu, berarti dia ini lebih rendah daripada yang ngaji.
yang baca kitab, ngaji kitab. Padahal kebanyakan kiai-kiai dulu itu kalau menyuruh kiai santri itu jangan ngaji, ya. Disuruh bersih-bersih, disuruh ini, disuruh itu. Itu justru kiai ini sudah tahu bahwa santri ini, misalnya dia ini santrinya ini Gus, keturunan kiai siapa, ini nanti bakalan dadi dewe gitu. Makanya ada istilah anaknya macan itu ya apa tetap macan, walaupun sanajan sih cilik. Ketika nanti dia besar ya benar-benar jadi macan gitu. Maksudnya ilmunya nanti dia gampang lah, ngaji itu nanti gampang. Nah justru yang berbahaya adalah ketika dia anak kiai mondok, lalu kemudian dia merasa dia Gus, anaknya kiai besar, maka dia akan sombong nanti dengan sesama santri. Maka dicarikan jalan, gak usah ngaji hari ini, gampang urusan ngaji itu. Yang penting adalah andap asor dulu, khidmah dulu, dia punya jiwa yang benar-benar tawaduk dulu. Makanya disuruh nyapu, disuruh bersih-bersih, supaya tawaduk betul. Dibenamkan seperti di hikam kan ada. Jadi al-khumul dibenamkan pada titik terendah. Justru dari terbenamnya rasa gengsi, keakuan, hormat itu pada titik terendah, maka akan kebuka sirnya. Nah, ketika kebuka sirnya, bersih hatinya, ilmu laduninya akan masuk. Sehingga banyak kiai-kiai yang dulunya tidak pernah ngaji kitab, hanya bersihkan WC, bersihkan nyapu-nyapu halamannya kiai, tiba-tiba disuruh badali ngaji, langsung bisa ngaji. Jadi sirinya di situ. Makanya jalan untuk mencapai ilmu yang manfaat tidak hanya sekedar ngaji seperti ini, tapi khidmah, hormat pada gurunya, ya. Lalu andap asor pada semua santri, pada sesama pencari ilmu. Justru dari situ, dari akhlak adab yang tata krama itulah hati ini kemudian bersih. Ketika hati itu bersih, nurnya Allah akan masuk. Ilmu laduni itu gerojok sama Allah. Satu contoh lagi lah seperti itu, Sultanul Ulama. Ini mendapatkan gelar Sultanul Ulama hanya satu-satunya ya ini, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kalau Sultanul Aulia banyak. Selain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada Syekh Abdul Hasan As-Sadili, dan terus Sultanul Aulia bisa bermunculan. Tapi kalau Sultanul Ulama itu baru Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Itu dulunya ya noto-noto sandal begitu, karena beliau anak orang tidak mampu. Bahkan di riwayatnya itu beliau tidak bisa makan, beliau makan bekas ini semongko, sisa semongko dari para santri. Jadi semongko ini kan kadang ada merah sama hijau dimakan. Ada sisa-sisa itu dipunguti sama Syekh, lalu dimakan karena saking tidak punyanya bekal. Nah, beliau sering habis noto sandal itu dengerin kiainya, ya. Kan dulu tidak ada speaker, jadi rodok mepet-mepet tembok itu dirungokno kiainya, gurunya. Lalu kemudian terus pada saat gurunya ini berhalangan sakit, ini siapa yang badalin ya ngajinya ini kitab abot misalnya. Lalu beliau mendapatkan ilham atau saya lupa mimpi atau bagaimana, bahwa Izzuddin Ibnu Abdissalam yang biasanya noto sandal itu harus badali. Ternyata betul. Begitu suruh badali langsung bisa. Padahal ngejer. Ketika buka kitab ini, bacanya apa gitu. Tiba-tiba langsung bisa baca. Ini. Yatlubas sawaba wasyarafa bi khidmatihi, dengan khidmah kepada guru atau kiainya atau ustadznya. Qala Syu'abi,
dawuh sapa Asy-Sya'bi, ini seorang tabi'in. Napa niki salat nggih nyolati Az-Zaidu bin Sabit, seorang sahabat Zaid bin Sabit, ala janazatin ing atase jenazah. Suatu ketika Zaid bin Sabit, ini kita tahu ya, Zaid bin Sabit adalah sekretaris pribadinya Rasulullah. Sejak umur 11 sudah jadi staf pribadinya Rasulullah. Jadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau yang mencatat, merekam kegiatannya Rasulullah apa, agendanya apa, beliau ceramah apa, direkam pakai ditulis. Zaid bin Sabit ini suatu ketika mensolati jenazah, fakur ribat mongko den parekake ilahi marang Zaid baghlatahu apa bigole Zaid. Bigol itu semacam kuda tapi agak kecil, bigol liar kabaha supaya numpahi Zaid ing bigol. Jadi setelah mensolati jenazah, kendaraannya ini bigolnya didekatkan ya. Gampangannya kalau sekarang mobilnya Kiai ini dideketin supaya nanti naik mobilnya dekat. Faja'a Ibnu Abbas mongko teko sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah, putra dari Sayyid Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, tapi karena generasi itu banyak yang bernama Abdullah, akhirnya disingkat kunya Ibnu. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah banyak. Semuanya, hampir semuanya ini menangi Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sudah usia sepuh. Nah, sehingga Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini sahabat muda gampangannya. Zaid bin Sabit ini senior, sudah sekitar 10 tahun lebih tua mungkin dari Ibnu Abbas. Fa'akhoda mongko bakal nyekel Ibnu Abbas birikabihi kelawan tumpaane Zaid, maka dipegang bigolnya. Faqala Zaidun mongko dawuh sapa Zaid, khalli anhu, empun kersane ngumbarake sira saking rikab ya Ibnu Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, empun kersane jarno ini jarno niku kan kasar ya. Kersane pun putrane paman Rasul, atau ya maksudnya wahai sepupu Rasulullah sampun kersane bigol niki kersane cok atik diterno barangkali Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas mongko nyaut Ibnu Abbas, hakada umirna an naf'ala bil ulama. Hakada seperti inilah ya. Kaya mengkono-mengkono umirna dan perintah diajarkan ingsun an naf'ala ing yen to berbuat ya, berperilaku, berakhlak bil ulama'i kepada ulama wal kubara'i lan orang-orang besar, tokoh-tokoh. Seperti inilah kami memang diperintahkan ya, diajarkan oleh keluarga kami pada dari Rasulullah untuk memperlakukan ulama ya. Faqabbala mongko nyucup Zaid bin Sabit, sapa Zaid bin Sabit yadahu ing tangane Ibnu Abbas, salim, dicium tangannya. Nah, padahal Ibnu Abbas lebih muda, jauh lebih muda, 10 tahun atau 15 tahun lebih muda. Wa qala lan dawu sapa Zaid, hakada umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa niki kisah niki nggih.
Kata Zaid bin Zabit nyaut setelah Ibnu Abbas jawab ngoten, langsung tangannya Ibnu Abbas diambung, dicium. Hakada umirna, seperti inilah kaya mengkono-mengkono dan perintah ingsun an-naf'ala ento ngelakoni berbuat ingsun bi ahli baitina nabi. Seperti inilah kami diajarkan hormat kepada ahlul baitnya nabi. Jadi yang ahlul bait Habib hormat pada ulama, yang ulamanya hormat pada cucu nabi, bahkan dicium tangan. Tapi yang Habibnya membawakan kendaraannya bigolnya, biasanya kan ya tukang seperti supir lah. Yang kalau kiai kan di sini mobilnya jauh diambilkan, nah biasa kan supir. Tapi ini Ibnu Abbas rela karena Zaid bin Sabit ini tokoh ini ya, yang meriwayatkan banyak hadis, dihormati, senior dan sebagainya. Tokoh, beginilah kami diajarkan untuk akhlak pada orang alim, pada tokoh. Yang orang alimnya tidak kalah adab tata keramanya, dicium tangannya Ibnu Abbas meskipun jauh lebih muda. Beginilah kami dulu diajarkan untuk hormat pada keluarga Nabi Ahlul Bait. Luar biasa nggih. Ini kisah ini harus banyak disebarkan sebenarnya. Karena hari-hari ini kita ini banyak diadu domba ya, antara kiai dengan habaib, terutama kalau konteks politik ini ya. Bentar lagi udah panas ini. 2024 makin dekat. Nah, banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib kita ini saling diadu domba. Tidak hanya habaib dengan kiai, kiai dengan sesama kiai, habaib dengan sesama habaib. Mulai polarisasi ini terjadi. Dan itu terjadi karena sejak tahun Pilkada 2017 DKI Jakarta, polarisasi lanjut ke Pilpres 2019 sampai sekarang mau diteruskan lagi. Kasihan umat ini ya, kok bisa istilahnya sekarang ini saling caci maki ya, antar kiai, antar habaib dengan kiai-kiai nyaci maki habaib. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluku ila fi talabil ilmi. Kanjeng Nabi Daud, tidaklah bagian dari akhlak seorang mukmin at-tamalluku apa ngudi, artinya merendah ya. Istilahnya napa niki? Merendah lah. Illa fi talabil ilmi, kecuali kepada orang yang memang mencari ilmu atau ulama. Jadi merendah itu ya pada orang yang punya ilmu. Di hadis lain beliau menyampaikan, selain orang yang berilmu, kita boleh merendah pada orang yang lebih sepuh secara usia. Itu boleh pada orang yang berilmu, pada orang yang lebih tua, dan pada orang yang memiliki jasa kepada kita. Kita punya hutang budi, nah kita boleh sungkan merendah pada orang itu. Nah, yang tidak boleh justru merendah pada orang kaya misalnya, pada pejabat, bukan karena 3 faktor ini, ya, tapi karena kekayaannya lah, ya, karena itu yang banyak dikritik atau dicaci maki oleh syariat. Faliyam bagi mongko ora sayugjone li talibil ilmi, marang wong kang luru ilmu, ayatakabbaru alal muallim, yaitu bersikap sombong atau ya menentang gurunya atau orang alim. Itu bukan seorang pencari ilmu sejati, dia tidak akan mendapatkan manfaat.
Kalaupun dia dapat ilmu, ilmunya ndak manfaat. Wa min takabburihi, dan tanda sebagian dari takabur, sombong kepada orang alim, ya, alal muallim, atas ing atase wong kang mulang atau orang kepada guru, pada kiainya, ayyastangkifa utawi yen to wegah sapa talib ilmi anil istifadati saking ngalap faedah illa minal marmukin angin saking wong kang den awasi wong akeh al masyhurin kang den kuncorong akeh kabeh. Salah satu tanda orang ini sombong terhadap ilmu dan orang alim adalah dia ndak mau ngaji, ya, nggak mau belajar kalau tidak pada ulama yang terkenal, yang terkemuka. Nah, ini zaman-zaman medsos, kita bisa ngaji pada kiai-kiai besar, ya, karena banyak kiai atau pondok pesantren punya channel YouTube atau Facebook. Akhirnya banyak fenomena orang sudah tidak mau ngaji ke langgar-langgar kecil, nggak mau ngaji di kiai-kiai kampung, maunya cuma ngaji pada kiai besar-besar itu, kepada Gus Baha, kepada kiai siapa, kepada Habib siapa, Ustadz siapa yang followernya banyak, atau ya pokoknya yang terkenal. Walaupun itu alim, tidak apa-apa, tidak melarang, ya. Justru bagus kalau kita ngaji, dan ini memudahkan di era sekarang kita bisa ngaji tanpa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kita bisa ngaji, ikut ngaji online, atau mungkin rekamannya kita dengarkan. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian kita sombong, gak enak lek ngaji nang Gus Baha. Itu kan kiai ustadz biasa, kurang yes misalnya gitu, atau kurang mantap, kurang berbobot, gak jeru ilmu. Nah ini yang bahaya justru di sini. Ini menandakan orang itu sombong terhadap ilmu dan sombong terhadap orang alim. Kepinginnya mek ngaji nang sing wong terkenal. Pada kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz yang biasa-biasa tidak mau. Wa huwa lan utawi istingkaf, ya. Artinya wegah niku wau. Iku ainul khimaqati, kahanane kumprung. Itu adalah tanda kebodohan. Rasa wegah ngaji kepada orang yang tidak terkenal, ya, katakanlah kiai biasa atau yang pokoknya kiai kampung, kiai ustadz biasa yang tidak terkenal, itu tanda kebodohan kata Imam Ghazali. Ini kata Imam Ghazali ya, bukan kata saya loh. Enggak keliru. Itu tanda kebodohan. Fa innal ilma. Kenapa? Kata Imam Ghazali, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu sababun najah. Jadi sebab keselamatan, kebegjan. Wasa'ada, yang gini, wasa'ada lan bejo, keberuntungan, kebahagiaan. Waman yatlabu, utawi sapa wong lamun iku yatlubu luruh sapa man mahroban ing panggonane melayu min sabuin saking satu galak dari binatang buas sabuin dorin kang berbahaya, maka siapa saja yang mencari tempat aman untuk lari dari hewan buas yang berbahaya, yaftari suhu kang nyander, nah, sapa sabu ingman yang akan siap menerkam, lam yufarrik mongko ora bedaake sapa man baina an yursidahu ilal harabi masyhurun. Dia tidak akan membeda-bedakan antara orang yang
menunjukkan itu kepada murid, ilal harobi marang lumayu untuk lari, jalannya ini kemana, saya harus menghindar dari hewan buas ini, harus bagaimana, harus lari kemana. Dia tidak akan beda-bedakan apakah itu masyhurun, wongnya terkenal, au khomilun, orangnya itu adalah orang yang tidak terkenal. Yang penting ilmu, gitu loh. Kalau memang niatnya cari ilmu, siapapun yang membawa ilmu, misalnya dia ingin tahu bab, aku gak patek ngerti itu wudu, misalnya begitu. Lalu ada di Langgar Kecil orang ngaji Safinatun Najah misalnya. Ini ustadz biasa atau kiai biasa, kiai kampung. Lalu dia nggak pengen belajar hanya karena nggak mau kiai ini nggak terkenal, misalnya. Ustadznya nggak terkenal. Keperluanmu itu apa? Kan keperluannya kepengen bisa tata cara wudu supaya nanti sholatnya sah. Sehingga kalau sholatnya sah, ibadahnya bisa sempurna. Ngono kok kan sama, kitabnya yang dibaca juga Safinatun Najah. Misalnya dia ngaji ke kiai lain yang terkenal juga sama. Semua kiai juga pernah ngaji kitab Safinatun Najah atau Fathul Qorib dan sebagainya. Kitabnya sama, ilmunya sama. Kenapa kok harus membeda-bedakan ini terkenal, ini enggak terkenal, ini followernya banyak? Nah itu kan sudah kata Imam Ghazali, itu sudah kebodohan. Wadarawatu utawi oleh melarati atau berbahaya sibain nari, bagaimana berbahayanya satu galaknya an-nari neraka bil jahli kelawan sebab bodoh billahi ta'ala terhadap Allah ta'ala. Iku asyaddu luwih dahsyat min darawati tinimbang oleh melawati berbahayanya kulli sabuin semua hewan buas. Sedangkan bahayanya atau buasnya api neraka itu lebih berbahaya, jauh lebih dahsyat daripada buasnya hewan-hewan buas, hewan liar itu. Nah kita ini kan ngaji niatnya untuk cari ilmu supaya bisa ngamal, supaya bisa sampai ke surga, bisa menghindari neraka. Lebih-lebih kita ini ingin mengenal Allah misalnya. Nah kalau yang didatangkan ilmunya ini sama, kitabnya sama, kenapa kok harus membeda-bedakan orang? Kan boten masuk. Nah, kalau memang alasannya itu salah satu tanda orang yang tidak hormat pada ilmu sesungguhnya, karena masih milih-milih, gampangannya begitu. Jadi ini mirip sekali dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kebetulan saya bawa, coba kita baca sedikit saja untuk nambahi keterangan ini, karena babnya bab yang mirip sekali di kitab Ta'limul Muta'allim. I'lam bi antalibal ilmi la yatanalul ilma wa la yatanfa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Jadi ketahuilah, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwa tidak akan memperoleh ilmu, la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan manfaatnya, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali hormat pada ilmu itu sendiri. Nah seperti tadi, ilmu itu harus didatangi, harus disertai dengan kebersihan hati misalnya. Karena ilmu tidak akan masuk ke hati yang ada najisnya, kata Imam Ghazali. Wa ahlihi, dan sang empunya ilmu. Wa ta'zimil ustadi, dan menghormati ustad gurunya. Wa tauqirihi lan yakuru itu. Ada kisah misalnya suatu ketika
Kiai Abdullah Salam, ada yang tahu ya, Kajen. Ini seorang mursyid Thariqah. Itu kakeknya Gus Ulil Absor Abdallah. Itu kakeknya Kiai Abdullah Salam. Ini wali ini, ya. Kiai yang wali ini. Kumpulannya kali Gusmi, misalnya begitu. Dengan wali-wali lah, pokoknya Mbah Hamid, Kiai Abdullah Salam, Kajen, Pati. Satu ketika beliau ini sudah santrinya sudah banyak. Beliau mursyid Thariqah. Suatu ketika beliau ceramah di satu desa. Lalu di tengah-tengah beliau ceramah itu ngasih mauidhah hasanah. Tiba-tiba Kiai Abdul Salam ini berhenti, tapi tidak pakai nutup salam. Istilahnya majelisnya belum ditutup. Tiba-tiba beliau turun dari podium, dari panggung. Lalu berjalan, ini karena yang hadir ini banyak, ratusan, biasanya ribuan. Heran loh, mau kemana? Ternyata beliau kelihatan ada orang, apa nih? Zaman siang itu manggul jualan tape. Lalu orang jual tape ini ditimbali, sampun sepuh, mbah-mbahnya, ditimbali. Ternyata dilihat dari kejauhan oleh jamaah ini, Kiai Abdul Salam itu nyium tangannya, salim pada si penjual tape. Lalu beliau seperti merogoh saku terus disalami. Sudah, Kiai Abdul Salam pamit kepada si penjual tape itu mau balik ke majelis, ke podium lagi. Lalu beliau sampaikan, Kiai Abdullah Salam ini menyampaikan, ngapunten, tadi itu adalah guru saya waktu ngajari saya Iqra, apa nih istilahnya, maca Quran. Dulu masih di langgar kecil. Niku ustad kula. Jadi niku ustad kula niku. Memang kecien sadian tape keliling mikul. Jadi Kiai Abdullah Salam sudah jadi kiai besar, terkenal kayak begitu, mursyid Thariqah, masih takzim pada gurunya yang mungkin kiai kampung lah, kiai biasa. Seorang pencari ilmu sejati tidak akan beda-bedakan, bahkan tidak akan sombong. Guru selamanya tetap guru. Meskipun panjenengan nanti bakal jadi profesor, anaknya jenengan nanti jadi ahli pakar, jangan pernah melupakan orang yang mulai mungkin SD, mulai MI, di TPG itu guru-guru panjenengan. Kalau jenengan kebetulan ketemu, hormati itu. Itulah yang membuat ilmu kita akan terus manfaat. Itulah takzim pada ilmu, takzim kepada ahli ilmi. Tidak akan manfaat orang yang tidak ilmu pada. Ini ada dawuhnya di kitab Ta'lim. Qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah bersabda, ana abdu man allamani. Ini terkenal sih. Ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya ini, kata Sayyidina Ali, adalah abdu, hamba, budak. Man allamani, dari orang yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, satu huruf saja. Mengajari saya bisa baca ro, misalnya lam, mim, nun. Saya adalah budak. Insya'aba'a, seandainya guru saya itu kerso, karena saya ini budak, lalu saya ba'a, dijual. Wa insya'a'taqo, maka atau ingin memerdekakan saya,
Wa insya istarakan, atau tetap menjadikan saya budaknya, monggo, saya pasrah. Katanya Sayyidina Ali. Sampai segitu. Ya, ini bukan kelasnya kita ya. Kalau kula panjenengan jangan begitulah. Pokoknya hormat ya. Kalau ada gurunya, kiainya, seperti Kiai Abdullah Salam, minimal ya cium tangannya kiainya itu tadi. Dulunya pernah ngajari kita di Langgar mana, mungkin kita dulunya dari desa, misalnya kita pas mudik, mentang-mentang numpak mobil, terus gurunya ini dulu ustadznya tambal ban, ngisi ban, terus pura-pura gak kenal, misalnya gitu. Ya jangan begitu. Disopo, semeneng mesti. Cium tangan. Pasti kaget kalau kita praktekkan. Misalnya di tempat umum di mana kita sapa, tiba-tiba assalamualaikum, terus cium tangan. Waalaikumsalam. Iya, siapa ya? Saya Prof misalnya. Saya dulu bimbingannya Prof tahun sekian. Saya mahasiswanya Prof tahun sekian di kampus. Oh iya, seneng. Di mana sekarang? Saya kerja di sini, sibuk ini. Oh bagus. Disapa aja, cium tangan. Insya Allah nanti itu gak peduli orangnya sudah lupa ya pasti lupa. Semua guru ya sama muridnya itu lupa. Nah ini Sayyidina Ali saja orang yang mengajarkan satu huruf itu adalah guru saya. Lah berarti lah wake guru nih. Ya memang murid itu kena dihitung kata Yai Asrori, Kiai Ahmad Asrori Al-Haqi Kedinding. Ya. Murid santri itu bisa dihitung. Misalnya santri mana Lirboyo, misalnya gede-gede, berapa santrinya? 20.000 misalnya, 30.000 kan kena dihitung. Tapi nek guru itu gak bisa dihitung. Karena orang yang mengajarkan Anda satu huruf itu guru sebetulnya, hakikatnya. Nah, seperti dawuhnya Sayyidina Ali, harfan wahidan itu guru. Maka guru ini gak bisa dihitung, guru dalam semua bidang. Mungkin tidak hanya bab ngaji, mungkin guru dalam hal berdagang, berbisnis. Jenengan dulu pernah diajari siapa? Guru dalam berorganisasi misal. Guru dalam hal mendidik anak misalnya. Anda pernah diajari siapa? Maka guru ini tidak terhitung. Gurunya bahkan bisa jadi para ulama itu menganggap hewan itu bisa jadi guru. Ketika kita bertafakur lalu kemudian melihat hewannya ngajari sesuatu, itu guru bisa jadi. Makanya para wali, para sufi itu sangat hormat pada semua alam raya ini, alam jagat raya ini. Dianggapnya semuanya adalah gurunya. Tidak pernah merasa lebih mulia daripada jangankan sesama manusia. Kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dia merasa hormat. Kita tahu kan ada kisah yang sangat terkenal anaknya Nabi Adam itu yang setelah membunuh Qabil. Ya. Qabil itu setelah membunuh Habil, dia bingung kan, ini mayat ini mau diapakan katanya. Lalu setelah itu datang burung gagak. Burung gagak ini tukaran, plek si jine mati. Lalu burung gagak itu satunya yang masih hidup menggali tanah. Lalu bangkainya gagak ini diseret. Berarti guru dari seluruh umat manusia dalam ngubur adalah gagak sebetulnya. Maka setelah peristiwa itulah peristiwa pertama manusia dikuburkan. Kalau mati itu dikubur. Qabil itu belajar bukan pada Nabi Adam, tapi kepada gagak, bukan pada malaikat, bukan kepada iblis. Nah, maka guru itu akeh. Gak bisa dihitung, kita mungkin lupa sampean siapa yang pernah ngajari kita ini, ngajari itu.
Saking akeh sampai lali. Wallahu alam bishawab. Insyaallah dilanjutkan minggu berikutnya. Karena Imam Ghazali ini bab ini cukup dalam ya, jadi penjelasannya juga mungkin pelan-pelan ya. Baru dapat satu halaman. Insyaallah yang penting kita dapat faedahnya, dapat manfaatnya, dapat hikmahnya. Amin Allahumma amin. Monggo sama-sama kita hadiahkan Fatihah terbaik kepada guru-guru kita ya, guru-guru mulai kita SD, MI, mulai kita di TPQ, mungkin kita nggak bisa ingat wajahnya, kita lupa namanya, tapi insya Allah itu masih dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau, termasuk pada Abah Kiai Haji Masyudi Mukhtar, kepada gurunya beliau, gurunya lagi sampai bersambung sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.